Nah, untuk pembagian pecahan, kakak punya tips dan trik buat kalian ya. Pada pembagian ini, yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi kalau ada pecahan campuran atau pecahan desimal, nanti dirubah ke pecahan biasa dulu. Yang kedua, tanda bagi nanti ubah jadi kali, kemudian pecahan yang di belakangnya itu dibalik. Ya. Selanjutnya yang ketiga, sederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut atau sebaliknya, penyebut dibagi pembilang. Nah, biar lebih jelas, langsung saja ke contoh soal ya. Pembagian pecahan biasa. Untuk contoh yang pertama, kakak punya pecahan 2/3 dibagi 6/12. Nah, di sini kakak punya pecahan 2 ya, 2/3 dibagi 6/12. Langkah pertama, ubah ke pecahan biasa. Karena ini sudah pecahan biasa, maka tidak perlu kita rubah. Kemudian yang kedua, bagi ubah menjadi kali. Nah, maksudnya tanda baginya ini ubah menjadi tanda kali. Yang depan 2/3 kita tulis 2/3 ya, tetap ya. Kemudian bagi ubah jadi kali. Kemudian pecahan di belakangnya ya, di belakangnya bagi ini 6/12 ini dibalik menjadi 12/6. Ulangi ya, 6/12 dibalik menjadi 12/6. Nah, setelah itu baru bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. Seperti itu ya. Maka pembilangnya tinggal 4 saja yang atas ya. 4, kemudian per penyebutnya 3. Jadi pecahannya 4/3. Kemudian pecahannya kan 4/3, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Caranya kita bagi pembilang dengan penyebut ya. 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 1, 1 kali 3 3 ya, kemudian dikurangi hasilnya 1. Sudah selesai sampai sini. Kemudian kita masukkan angka 1 ini, hasil baginya itu kita taruh di depan. Kemudian sisanya angka 1 yang bawah ini jadi pembilang. Kemudian pembaginya menjadi penyebut. Maka pecahannya, hasilnya adalah 1/3. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Kakak punya pecahan 3/4, kemudian dibagi 6/16. Kita sederhanakan, kita kerjakan ya. Ini sudah pecahan biasa semua. Kemudian kita tulis dulu 3/4. Langkah yang kedua, bagi berubah jadi kali. Jadi kali, kemudian pecahan di belakangnya dibalik menjadi 16/6. Ya. Setelah itu tinggal kita sederhanakan. 6 dibagi 3 hasilnya 2, kemudian 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Kemudian tinggal kita tulis pembilangnya tinggal 4, kemudian penyebutnya tinggal 2. Setelah itu kita kerjakan. 4/2 itu artinya 4 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Ini sangat mudah sekali. Untuk selanjutnya, ini pembagian pecahan campuran. Untuk contoh yang pertama, kakak punya pecahan 1 2/3 dibagi 2 1/2. Nah, langkah pertama ubah ke pecahan biasa ya. Caranya bagaimana? Kita beri tanda di sini ya, yang bawah sini tandanya kali, kemudian yang atas tandanya tambah. Kita kerjakan dari bawah ya. Ingat ya, dari bawah ya. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Maka kita tulis 5/3. Kakak ulangi, 3 kali 1 3, kemudian ditambah 2 hasilnya 5. Untuk penyebutnya atau yang bawah tetap 3. Kemudian kita tulis bagi dulu ya. Sekarang yang berikutnya 2,5 kita ubah ke pecahan biasa. Sama caranya. Bawah tandanya kali, yang atas tandanya tambah. Kita kerjakan 2 kali 2 hasilnya 4. 4 tambah 1 hasilnya 5. Maka kita tulis 5/2. Kenapa 2? Karena penyebutnya 2. Penyebut tetap ya. Nah, setelah jadi pecahan biasa, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Bagi berubah jadi kali. Kita tulis dulu yang depan ya. 5/3
bagi, ubah jadi kali, kemudian angka di belakangnya dibalik, pecahan di belakangnya dibalik menjadi 2/5. Nah, setelah itu kita kerjakan, kita coret-coret. 5 bagi 5, 1. Yang lainnya tidak ada, ya sudah, tinggal kita kalikan. 1 kali 2, pembilang kali pembilang, ya. 1 kali 2 hasilnya 2, kemudian yang bawah habis tinggal 3. Maka hasilnya adalah 2/3. Masih pecahan campuran ya. Contoh yang kedua biar kalian lebih paham. Kakak punya pecahan 2/5. Kemudian dibagi dengan pecahan 2/3. Sama seperti tadi, langkah pertama kita ubah ke pecahan biasa dulu. Yang bawah kita beri tanda kali, yang atas kita beri tanda tambah. Kita kerjakan ya. 5 kali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 2 hasilnya 12. Maka pembilangnya 12. Untuk penyebut tetap 5. Kita tulis bagi. Kemudian pecahan yang berikutnya 2/3 kita kerjakan ya. Kita ubah ke pecahan biasa. Yang bawah tandanya kali, yang atas tandanya tambah. Kita kerjakan. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Maka pembilangnya kita tulis 8 dan penyebutnya kita tulis 3. Sama dengan ini. Setelah itu, langkah yang kedua kita ubah, bagi berubah jadi kali. Yang depan tetap ya. 12 dibagi 5, kemudian bagi berubah jadi kali, pecahan di belakangnya dibalik menjadi 3/8. Seperti itu ya. Kemudian mana yang bisa dibagi? 5 bagi 3 tidak bisa, 12 bagi 8 tidak bisa. Tetapi 12 sama 8 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4 ya. Nih, 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3, kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi tidak harus bisa dibagi, tetapi bisa disederhanakan, dibagi dengan angka yang sama. Kalau 12 sama 8 berarti sama-sama dibagi 4, gitu juga boleh, gitu ya. Kemudian tinggal kita kerjakan yang atas, pembilangnya, pembilang kali pembilang. 3 kali 3 hasilnya adalah 9, kemudian yang bawah 5 kali 2 hasilnya berapa? 10. Seperti itu ya. Ini masih mudah sekali. Selanjutnya, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa dengan biasa, campuran dengan campuran. Dan sekarang kakak kasih contoh kalau pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya 21/2 dibagi 2/5. Nah, seperti ini ya. Yang satu campuran, yang satu pecahan biasa. Maka yang campuran ini kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Yang bawah tandanya kali, yang atas tambah ya. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Maka kita tulis pembilangnya 5. Penyebutnya berapa? Tetap ini 2. Kemudian dibagi, yang belakang kan 2/5, berarti tidak perlu diubah ke pecahan biasa, tetap aja ini 2/5 ya, 2/5 seperti itu. Setelah itu langkah yang kedua, bagi ubah menjadi kali. Kita tulis yang depan dulu, 5 bagi 2, bagi berubah jadi kali, kemudian yang belakangnya ini dibalik jadi 5/2. Nah, ini tidak ada yang bisa dibagi ataupun disederhanakan. 5 bagi 2 tidak bisa, 5 bagi 2 juga tidak bisa. Maka kita kalikan saja. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi ya. 25 dibagi 4. 25 dibagi 4. 25 bagi 4 yang mendekati adalah 6. 6 kali 4, 6 kali 4 hasilnya 24. Setelah itu kita kurangi, 5 kurangi 4 1, 2 kurangi 1 2, 0 ya. Maka bisa kita tuliskan hasilnya ini 6, kita tulis di depan, kemudian sisanya 1 ini kita taruh atas atau jadikan pembilang, kemudian 4 ini menjadi penyebut. Maka hasilnya adalah 61/4. Nah, seperti itu ya.